Babun yaksuru idha kharaja min mawadhi'ihi. Bab mengenai bahwa qasar itu harus dilakukan saat dia keluar dari rumah. Katakan melakukan perjalanan. Di sini disebutkan wa kharaja Aliyun, keluar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka dia melakukan qasar bahwa tetapi dia yaro masih melihat al-buyuta, rumahnya. Lama roja'a, maka pada saat beliau kembali, gila diucapkan kepada beliau. Ini adalah pola lah, bukan. Hatta nadikulaha, sehingga kita masuk dahulu ke kota Kupah. Hadisnya di 1089. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Al-Munkadir wa Ibrahim bin Musayyarah an Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas, "Shallaitu, saya telah salat ad-duhra, salat duhur, ma'an nabiyyi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinati, di kota Madinah, arba'an, 4 rakaat. Wabidil Hulaifah, dan di Dul Hulaifah atau Bir Ali kalau sekarang disebutnya, rakaat ini 2 rakaat. Jadi pada saat di dalam kota beliau masih melakukan sholatnya sempurna tam 4 rakaat. Tetapi setelah sampai di Dul Hulaifah itu, kalau sekarang tempat ihramnya jamaah umroh atau jamaah haji yang berangkat dari Madinah, itu Dul Hulaifah. Atau biasa sebut Bir Ali, itu adalah mikot atau tempat ihram kalau kita berangkat dari Madinah. Di Bir Ali, nah itu sudah dibolehkan melakukan sholat kosor. Jadi 2 rakaat di sini. Hadis berikutnya, Haddasan Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Siti Aisyah, as-sholatu, sholat itu awwalu ma furidot, yang pertama kali dipardukan itu rakaat ini adalah 2 rakaat. Ukirot, maka ditetapkan sholatus safari, itu yang 2 rakaat itu sholatus safari sebagai sholat safar, sholat di perjalanan. Utimmat, dan disempurnakan pada saat kita berada tidak di perjalanan, sholatul hadar, sholat hadir, itu tetap tam. Tam itu artinya 4 rakaat. Jadi ini berita yang dari Siti Aisyah, asal usul sholat itu adalah 2 rakaat. Seperti kita ketahui, waktu sholat ini belum dipardukan yang 5 waktu sebelum Isra Mi'raj, Nabi juga sudah melakukan sholat. Tetapi sholatnya itu hanya 2 rakaat, 2 rakaat pagi dan petang. Nah, itu yang diberitakan oleh Siti Aisyah di sini, bahwa sholat itu asal usulnya 2 rakaat saja. Nah, 2 rakaat itu ditetapkan, tetap dilakukan pada saat kita melakukan perjalanan. Tapi pada saat kita ada di rumah, hadir, itu kembali atau dijadikan 4 rakaat. Nah, sehingga nanti para imam madhab beda-beda pendapat. Kalau menurut Imam Syafi'i, apakah di dalam perjalanan itu harus selalu dikosor? Menurut Imam Syafi'i bebas, mau dikosor mah enggak pun tidak apa-apa. Tapi kalau menurut imam madhab yang lain itu wajib dikosor. Hingga di kita juga sih suka beda-beda pendapat. Ada yang mewajibkan dikosor karena perintah Allah tadi, apabila kalian melakukan perjalanan maka tidak ada salahnya untuk melakukan kosor sholat. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat, ada yang mewajibkan seperti Imam Malik kalau tidak salah, itu beliau mewajibkan untuk kosor. Sedangkan kalau Imam Syafi'i itu bebas milih, mau dikosor silakan, tidak pun tidak apa-apa. Jadi itu betul-betul rukhsah, keringanan saja. Tapi kita tahu rukhsah itu adalah sodakoh dari Allah gitu kan istilah Nabi. Maka terimalah rukhsah. Sehingga kalau kita mau melakukan kosor, itu lebih baik. Nah, di sini disebutkan Ibnul Mundir, menurut Ibnul Mundir disebutkan telah sepakat para ulama ala anna liman yuridus safaro, bahwa bagi orang yang menghendaki melakukan perjalanan,
ayak suro untuk mengkosor idza khurya an jami buyutil qaryah apabila dia telah keluar dari seluruh rumah-rumah kotaknya allati yakhruju minha yang dia keluar dari rumah itu. Jadi disebutkan para ulama sepakat bahwa kosor itu hanya bisa dilakukan di perjalanan. Nah, sekarang yang jadi batas perjalanan itu mana gitu kan. Jadi kalau kita ada di Sukarapi di sini, apakah patokannya itu adalah Kota Bandung kah atau Sukarapi? Berarti kalau Sukarapi sampai Cicahem juga kita sudah bisa kosor gitu kan. Tapi kalau patokannya Bandung, Bandung itu patokannya itu terakhir itu di apa di Cibiru kan ya. Begitu sudah lewat Cibiru baru boleh melakukan kosor. Apakah seperti itu? Nah, di hadis di atas kan disebutkan Sayyidina Ali pernah melakukan kosor saat melakukan perjalanan keluar, tetapi pada saat dia kosor di luar rumah itu masih melihat rumahnya. Gitu kan. Artinya di sini kalau seperti kita mungkin baru ini Sukarapih ini. Kita melakukan perjalanan, nah, baru sampai ke Yas saja, Yayasan Atikan Sunda, itu kita bisa melakukan kosor, toh masih bisa melihat jalan yang ke sini, yang ke Sukarapih. Kita bisa melakukan kosor yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali. Tetapi yang dicontohkan atau yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, waktu beliau melakukan perjalanan keluar dari Madinah, baru melakukan kosor itu sudah sampai di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu jaraknya agak jauh di luar kota Madinah. Artinya sudah keluar dari kota Madinah. Nah, melihat dari contoh-contoh ini, tentu saja kita punya banyak pilihan di sini. Pendapat itu ya. Tidak satu macam. Silahkan saja. Karena di sini disebutkan bahwa para ulama sudah sepakat orang yang akan melakukan kosor itu yang penting jangan di rumah. Jangan di rumah tempat tinggal dia melakukan sholat, tapi harus keluar rumah dahulu. Nah, keluar rumahnya itu bisa macam-macam pengertiannya. Bisa yang penting keluar rumah, seperti kita keluar dari rumah, masuk ke masjid masjid di sini, kita melakukan sholat kosor bisa saja, gitu kan? Toh ini bukan rumah kita, tapi dari hadis Nabi tadi harus keluar dulu dari kota. Tapi patokan kota itu bisa berubah-ubah. Dahulu batas kota Bandung itu kan hanya Cicahem saja. Setelah Cicahem ke ujung Berung sana itu sudah Kabupaten Bandung. Kemudian diubah jadi Cibiru, itu kan diperluas itu kota Bandung itu. Sehingga dalam hal ini bergantung, yang penting jangan di rumah itu aja mungkin yang disepakati para ulama. Jangan di rumah, tetapi di luar rumah. Tapi kalau untuk sholat jamaah itu boleh kita melakukannya di rumah. Artinya begini, kita melakukan perjalanan sekitar pukul 1 misalnya, ya, pukul 1 siang, kan itu sudah masuk ke duhur. Kita mau melakukan perjalanan ke Jakarta, sekalian ada di Jama Takdim, sholat asar itu, sholat asar ditarik ke duhur, nah itu kita melakukannya di rumah, nggak apa-apa. Maksud di rumah itu misalnya mau dilakukan di masjid ini juga boleh. Tapi kalau kosor harus keluar dari tempat tinggal kita. Itu kesepakatan para ulama. Waktalafu fi maqoblal khuruj dan berbeda pendapat di sini para ulama bagaimana sebelum keluar dari rumah. Padahal jumhur ila annahu la budda min mafaraqati jami'il buyut. Tetapi sekali lagi jumhur atau mayoritas ulama sepakat bahwa kita harus keluar dahulu dari rumah. Karena nanti ada pendapat ulama-ulama Kupah di sini, Ba'dul Kufiyin sebagian ulama Kupah. Kupah itu kalau sekarang bukan Basroh di Irak, ulama-ulama Irak. Ila annahu idza arada safara yusalli raka'ataini walau kana fi manzilihi. Tidak apa-apa menurut sebagian ulama Kufah kita melakukan sholat 2 rakaat walaupun di rumah kita. Itu pendapat ulama Kufah. Wa minhum man qala dan sebagian dari orang mengatakan idza raqiba qasara. Apabila sudah naik mobil gitu. Kalau sekarang ya, kalau dulu naik onta atau naik kuda, maka boleh melakukan qasar. Idza raqaba qasara insya'a. Apabila telah menaiki kendaraan, maka boleh dia mengkosor walau
kalau dia mau. Warajjaha Ibnu Muntir al-awwal bi annahum ittafaqu ala annahu yaksuru idza faraqal buyut. Tetapi nanti Ibnu Muntir, seorang ulama, beliau mengambil pendapat pertama. Pendapat pertama itu adalah yaitu harus keluar dahulu dari rumah, baru boleh mengkosor sholat. Tidak boleh melakukannya seperti yang dikemukakan oleh pendapat ulama-ulama Kufah. Ulama Kufah mengatakan boleh melakukan kosor walaupun masih di rumah. Waqtafu fima qabla dzalik fa alaihi al-itmam ala asli ma kana alhi hatta yasbuta annahu al-qasr. Jadi berbeda di sini memang soal asal usul melakukan kosor, tetapi kata Idul Mundir yang paling kuat adalah harus keluar rumah saja. Setelah di luar rumah silakan kosor. Nah, sedangkan mana batasan rumah itu juga itu beda-beda macam-macam ya. Kalau kita belum keluar kota Bandung juga sudah bisa melakukan kosor. Tapi ada yang mengatakan harus keluar dari Korea. Korea itu kota. Tetapi kota juga itu tadi relatif kan batasannya bisa berubah-ubah. Tergantung. Ali bin Abi Thalib melakukan kosor, wanah naro al buyut. Tetapi kami masih melihat rumah-rumah kami. Artinya masih dekat saja. Yang penting sudah keluar rumah. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini tentu sahabat-sahabat utama ya. Sayyidina Ali itu termasuk Khulafaur Rasyidin yang patut dan boleh dijadikan contoh teladan bagi kita. Kemudian kharaja ma'a aliyin mutawajjihaini hahuna wa syar biyadi ila Sam. Nah, telah keluar kami maksudnya mau menuju Syam. Syam itu yang sekarang itu adalah tiga negara. Syam itu Syria, Suriah, ditambah Yordania dan Palestina atau Israel. Itu disebut Syam, daerah Syam. Nah, pada saat mau melakukan perjalanan kan jauh juga zaman dulu. Kalau naik onta bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan melakukan perjalanan ke tempat yang jauh. Kalau sekarang pakai pesawat lebih cepat. Hatta idza roja'na wa nadhurna ila Kupah. Kami kembali dan masih melihat kota Kupah. Wah, itu di Irak. Jauh juga itu. Ya Amirul Mukminin hadil Kupah. Hai Amirul Mukminin, ini adalah Kupah. Atammas sholata qala kata Sayyidina Ali, apakah kita harus menyempurnakan sholat? Kata Sayyidina Ali, tidak perlu. Hatta nadkhulaha sehingga kita masuk dahulu ke kota Kupah. Artinya kalau masih dalam perjalanan, perjalanan pulang misalnya, kita asar misalnya ya, apakah masih bisa melakukan sholat kosor atau masih harus ditamkan, disempurnakan? Selagi belum masuk ke kota Kupah, kita bisa melakukan kosor. Jadi kalau kita masih belum masuk ke rumah, kalau Bandung itu masih di Cileunyi gitu kan, kalau dari timur dari Cileunyi itu boleh melakukan kosor di situ. Atau Cibiru ujung ujung Berung juga masih boleh melakukan kosor. Tapi kalau sudah masuk ke rumah kita di kampung kita itu harus dilakukan sholat tam sempurna. Itu kata Sayyidina Ali. Nah, hadil Kupah, inilah kota Kupah. Pak Atammas sholat maka menyempurnakan Sayyidina Ali terhadap sholatnya. Artinya sudah tidak boleh kosor lagi karena sudah sampai ke rumah kita. Tapi kalau Nabi SAW itu waktu berangkat dari Madinah setelah keluar dari kota jaraknya beberapa kilometer, tidak sampai puluhan sih dari Madinah ke Bir Ali itu. Beliau baru melakukan sholat qasar. Nah, disebutkan di sini li'anna bainal Madinah wa Dzul Hulaifah sittata amyalin. Antara Madinah dan Dzul Hulaifah itu sekitar 6 mil. 6 mil itu kurang lebih 9 kilometer loh. 9 sampai 10 kilometer. Dari Bandung ke Lembang saja 20 kilometer. Berarti sudah
boleh melakukan sholat kalau kita bepergian ke arah Lembang, Lembang, sholat kosor. Kalau kita mau melakukan perjalanan lebih jauh lagi. Karena kalau dalam di kitab Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, para ulama itu ternyata saya baca sepakat bahwa itu boleh melakukan kosor itu setelah 80 kilometer. Walaupun di kemarin di hadis-hadis itu banyak kan 3 parsah saja, 3 parsah saja sudah boleh melakukan kosor. Tetapi di kitab itu para ulama yang 4, maksud madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menyepakati 80 kilometeran. Kalau 80 kilometer itu kalau dari sini ke Cianjur, Cipanas Cianjur itu sudah 80 kilometer. Itu boleh melakukan kosor. Tetapi kalau kita sebelum sampai ke Cianjur itu, baru di Cimahi saja sudah boleh melakukan kosor. Oh, jarak antara Dzul Hulaifah dan Madinah juga hanya 6 mil. 6 mil itu ya kurang lebih 9 sampai 10 kilometer. Wa anna Dzul Hulaifah lam takun muntahas safar. Nah, Dzul Hulaifah itu bukan tujuan akhir dari perjalanan Nabi. Tetapi itu adalah bagian yang ditempuh dalam perjalanan. Salah satu bagian dari perjalanan. Inna makharja ilaha haisukana qasidan ila Makkah. Tujuannya mau menuju Makkah, tetapi melalui Dzulhulaifah. Fatabako maka bersepakat nuzulahu untuk turun di kota Dzulhulaifah itu untuk melakukan sholat dan dikosor di situ dimulai. Wastadalla bi ala anna man arada safara la yaksuru hatta yabruza minal baladi khilafan. Nah, di hadis itu juga menunjukkan bahwa siapa orang yang berkehendak melakukan perjalanan, jangan dahulu melakukan qasar sehingga tampak dahulu, artinya keluar dahulu dari rumah, sudah keluar dari batas kota yang dicontohkan tadi Nabi. Jadi kalau jarak 8 atau 9 kilometer itu sudah di luar kota Madinah. Apalagi dahulu kota Madinah lebih kecil. Kota Madinah zaman Nabi itu luasnya itu seluas Masjid Nabawi sekarang gitu katanya. Kan Masjid Nabawi luas juga itu Pak sekarang. Nah, kurang lebih kota Madinah itu seluas Masjid Nabawi saat ini yang dibangun itu adalah bekas tempat tinggal kaum muslimin itu di Masjid Nabawi sekarang. Tapi kalau sekarang kota Madinah makin melebar lagi kan. Mungkin nyambung ke Dzulhulaifah juga itu masih kota. Nah, sehingga dalam hal ini ada perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar saja. Wajar karena kota itu juga sesuatu yang relatif, bukan sesuatu yang mutlak. Kecuali batas-batas tanah haram. Batas tanah haram Mekah, Madinah itu tetap sudah ditetapkan oleh Nabi. Ada batasnya yang batas tanah haram itu tidak boleh dimasuki orang non-muslim. Maka kalau kita mau masuk ke Madinah atau Mekah itu mesti ada jalan yang bisa dilalui oleh orang Islam dan non-Muslim. Jadi kalau non-Muslim itu harus malibir gitu kan, harus cari jalan lain untuk kalau masuk ke daerah haram. Tapi kalau Muslim bebas. Walaupun ya tentu pernah kejadian juga pencurian batas kota itu oleh orang-orang non-Muslim. Contohnya oleh Senukor Gronje dahulu. Orang Belanda ngaku-ngaku Muslim padahal ternyata kafir. Tapi bisa masuk kota Mekah juga. Mungkin tidak diperiksa KTP-nya atau KTP-nya diperiksa Muslim kali waktu itu. Tapi dia itu pura-pura jadi Islam. Kemudian kita lihat dalam suatu hadis disebutkan begini, Inna Aisyah kanat tusolli fis safari arba'ana. Siti Aisyah pernah melakukan sholat pada saat sedang safar 4 rakaat. 4 rakaat. Nah ini pendapat Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i beliau tidak mewajibkan harus melakukan kosor, bisa saja kosor atau tidak? Karena ternyata para sahabat juga beragam, termasuk Siti Aisyah di sini. Beliau istri Nabi,
beliau juga ternyata tetap melakukan sholat 4 rakaat. Jadi bagi kita yang ingin ingin tetap melakukan sholat 4 rakaat juga boleh. Dasarnya ini salah satu hadisnya. Wa idza taju alaiha taqulu inna nabi sallallahu kana fi harbin wa kana yakhufu hal takhufuna antum. Karena para sahabat beralasan termasuk Siti Aisyah beralasan sesungguhnya Nabi SAW pada saat sedang melakukan perjalanan untuk menuju peperangan, beliau bertanya dulu kepada para sahabat, "Fahal takhafuna antum? Apakah kalian semua dalam kondisi ketakutan?" Fi ta'wili Aisyah dalam takwil Siti Aisyah innama atammat fi safariha ila Basrah ila kitalin ala aliyun wal qasr. Nah, pada saat itu Siti Aisyah pernah kan terjadi peperangan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali yang disebut perang Jamal. Perang Jamal itu perang onta. Jamal itu onta. Apa sebab? Karena waktu itu Siti Aisyah menunggang unta. Nah, pada saat mau menyerang Sayyidina Ali itu waktu itu sudah pindah ibu kota itu bukan di Madinah lagi, tetapi di Kupah. Nah, saat itu di antara kaum muslimin terjadi peperangan. Sudah dimulai itu pertikaian antara kaum muslimin. Sebagaimana sekarang ini kan pertikaian melulu itu orang Islam itu. Ternyata sudah dimulai sejak zaman para sahabat juga. Termasuk orang paling dekat juga Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah kan itu mantu lawan mertua itu. Walaupun Siti Aisyah lebih muda. Itu terjadi peperangan saat itu. Nah, waktu mau menuju menyerang Sayyidina Ali yang di Kupah itu, Siti Aisyah menyempurnakan sholat tetap 4 rakaat gitu. Ila Basroh menuju Basroh, ila kitalin ala aliyun, ila kitali aliyin untuk memerangi Sayyidina Ali. Wal qasru indah innam yakunu bisa parituatin. Apa sebab? Menurut Siti Aisyah, sholat qasar itu dilakukan apabila kita dalam perjalanan ketaatan. Nah, kelihatannya Siti Aisyah menyadari ini bukan ketaatan ini, mau memerangi saudara sendiri, Sayyidina Ali gitu kan. Bukan perjalanan taat sehingga tidak dilakukan qasar. Jadi salah satu sebab kalau kita melakukan perjalanan di sana ada ketaatan, artinya mau menghadiri pengajian gitu kan, tetapi jauh di atas pengajian di Bogor gitu kan. Nah, itu silahkan kita bisa melakukan qasar. Tapi kalau kita mau menghadiri, ya kalau di sini mau menyerang Siti Aisyah tadi itu ya, itu bukan perjalanan taat sehingga beliau tidak melakukan qasar. Atau perjalanan mubah sekedar mau nonton bola, nonton konser misalnya. Nah, itu tidak dikosor. Itu yang dilakukan oleh Siti Aisyah. Kemudian di hadis berikutnya, babu babun yusallil maghribah salasan fis safar. Nah, bab mengenai sholat maghrib tetap 3 rakaat walaupun dalam perjalanan. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Salim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Ibnu Umar ya. Roa itu saya melihat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Ida pada saat itu ajalahu mempercepat kepada Nabi as-sairu perjalanan bisa pari dalam satu safar. Wakhiru maka mengakhirkan Nabi al-maghrib terhadap maghrib hatta yajma'a sehingga menjamak Nabi bainah antara maghrib berbeda isya dan isya. Wala berkata Salim Salim maka Abdullah ada Abdullah mengerjakannya paluhu melakukan itu ida ajalahu sairu. Dia juga melakukan jamak takhir menarik maghrib ke isya apabila perjalanannya itu terburu-buru gitu kan. Jadi salat maghribnya ditinggal tetapi ditarik nanti ke waktu isya. Dan itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita kenal dengan istilah jamak takhir. Menarik waktu maghrib ke isya atau waktu duhur ditarik ke asar. Itu jamak takhir. Tapi kalau sebaliknya itu jamak takdim. Waktu isya ditarik ke maghrib atau waktu asar ditarik ke duhur. Boleh, silahkan saja. Apalagi ada alasan perjalanannya terburu-buru, ingin segera sampai. Karena ada yang dituju, keburu berangkat lagi yang dituju misalnya. Gitu.
maka tidak apa-apa, sholat maghribnya ditinggal, ditarik ke Isya. Wazadallah sekolah hadasan Yunus an ibni Syihab kola berkata Salim bin Salim karena ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yajma'u Ibnu Umar itu menjama bainal maghrib wal isya'i bil Muzdalifah, menjama antara maghrib dan isya bil Muzdalifah di Muzdalifah. Kola berkata Salim akhra Ibnu Umar al maghribah, Ibnu Umar mengakhirkan maghrib artinya jama takhir. Wa kana usturihu ala murati Saifiyah binti Abi Ubaid. Nah, dan beliau itu uh, mengajak istrinya Sofia binti Ubaid. Qultu lahu, maka saya bertanya kepada Ibnu Umar, as-salat atau memberitahukan as-salat, sudah waktu salat nih. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, sir, diamlah. Faqultu, maka aku berkata lagi as-salat as-salat. Faqala, maka berkata Ibnu Umar, sir, jangan ribut gitu. Hatta saro sehingga melakukan perjalanan Ibnu Umar milai ini 2 mil atau salah satan atau 3 mil. Sumanazala baru kemudian beliau turun, pasolla maka melakukan sholat. Summa qala kemudian berkata Ibnu Umar, hakada demikianlah. Ro'a itu saya telah melihat an-Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli telah sudah melakukan sholat Nabi ida ajalahu apabila mengejarnya kepada Nabi as-sairu itu perjalanan. Wakola dan berkata Abdullah, ru'a itu saya juga melihat an-Nabi Nabi SAW, idza ajalu sairu, apabila terburu-buru perjalanannya itu, akhiru, maka mengakhirkan al-maghrib maghrib, fayusalliha, maka mensolat Nabi terhadap maghrib salasan 3 rakaat, summa yusallimu, kemudian beliau salam, summa qallama yab'athu hatta yukimal isya'a. Kemudian beliau melanjutkan dengan salat isya, fayusalliha, salat isya itu rakaat ini 2 rakaat. Summa yusallimu, kemudian beliau salam, beliau sabihu dan tidak membaca tasbih ba'da isya setelah isya. Hatta yakuma min jawfil laili, sehingga beliau nanti berdiri lagi pada tengah malam. Jadi ini praktek yang dilakukan oleh Nabi waktu jamak takhir. Nah, ini jamak takhir gabung dengan kosor. Tapi maghrib itu tidak bisa dijamak, tetap saja 3 rakaat. Tapi isyaknya bisa dikosor jadi 2 rakaat. Jadi kita bisa boleh menggabungkan jamak dengan kosor. Termasuk antara duhur dan asar bisa dua-duanya dijamak dan dikosor. Kalau dijamak digabung antara duhur dan asar, kemudian kalau dikosor dua rakaat kita kerjakannya. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Nabi itu maghrib dengan isya. Nabi SAW itu kalau maghribnya tetap 3 rakaat, sedangkan isyanya 2 rakaat. Bagi yang sering melakukan perjalanan nih, bebas. Itu saking pentingnya sholat. Jadi sholat itu walaupun di perjalanan sedang sibuk-sibuknya tetap harus sholat. Jangan sampai gara-gara di perjalanan banyak alasan tidak sholat. Waduh, awas kecelakaan nanti pas tidak sholat pula. Hati-hati. Jadi bagi kita tetap lakukan sholat walaupun sedang di perjalanan. Walaupun kita bajunya kotor, walaupun kita tidak tahu arah kiblat, lakukan sholat kemana saja sesuai dengan yang kita ketahui bahwa itu arah kiblat. Tetapi bagi kita selama di Indonesia tidak sulit lah, banyak masjid kalau di Indonesia itu ya. Baru kalau kita di luar negeri yang agak jarang masjid-masjidnya itu kita kebingungan kemana arah kiblat. Nah, tetapi zaman saat ini kan sudah ada itu aplikasi untuk mengetahui arah kiblat. Jadi tidak ada alasan tidak sholat. Yang menjadi alasan itu mungkin kotor saja. Tapi kotor itu bukan berarti najis. Ya seperti kita misalnya di perjalanan banyak debu. Debu itu apakah najis? Belum tentu. Itu hanya kotor saja. Kotoran itu belum tentu najis. Jadi jangan jadikan alasan, waduh, baju saya kotor, tidak mau sholat. Jangan begitu. Karena sekali lagi, kotor dan najis itu dua hal yang berbeda. Sesuatu yang kotor bisa saja najis, ya. Tapi belum tentu setiap yang kotor itu najis. Seperti debu. Debu itu boleh dipakai tayamum, berarti suci kan? Itu bukan najis, kotor. Kecuali debu yang sudah bercampur dengan najis, itu baru najis. Tapi kalau sekadar debu saja, belum tentu najis. Jadi jangan dijadikan alasan.
Bukan apa-apa, saya sering kalau di perjalanan itu dulu waktu bertugas FPPD, waduh, batu saya kotor, saya sehingga tidak sholat. Itu jadikan alasan itu keterlaluan. La yadkhulu qasra fiha, wa la yadkhulu qasra fiha. Jadi tidak ada kosor pada saat sholat maghrib. Maghrib itu tetap 3 rakaat. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan Horojtu ilaya Ibnu Umar, telah masuk Ibnu Umar kepada saya, kemudian berkata saya, ma sholatul musafir. Bagaimana sholat musafir itu, hai Ibnu Umar? Pola menjawab Ibnu Umar, rokataini, dua rakaat ila sholat al maghribi, kecuali sholat maghrib salasan tetap 3 rakaat. Jadi sholat maghrib tidak dikosor, tetap 3 rakaat. Kemudian di hadis berikutnya, babu sholat tatawu ala dawab wahai semata. Bab sholat sunnah di atas kendaraan, di atas ontak kalau yang dilakukan zaman Nabi. Haddatsana Aliun bin Abdullah qala haddatsana Abdul Ala qala haddatsana Ma'mar an Zuhri an Abdullah bin Amir an abihi qala berkata bapaknya itu Amir. Abdullah ya Amir ini. Qala itu saya melihat Nabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Nabi ala rohilati di atas kendaraan beliau. Haitsu tawajjahat pada saat menghadap itu kendaraan bihi ke arah Nabi. Nah, ini contoh yang sangat visioner, Pak, ya. Hadis visioner ini. Artinya visioner itu jauh melihat ke depan. Pada zaman Nabi, kendaraan itu hanya onta atau kuda. Ya ini onta yang digunakan oleh Nabi. Nabi melakukan sholat di atas onta. Coba apa sih alasannya sholat di atas onta? Oh, gampang saja kalau kita mau sholat di tanah gitu kan. Di tanah Nabi melakukan sholat bisa. Tetapi Nabi memberi contoh menggunakan onta. Karena nanti beberapa abad kemudian akan ada kendaraan yang tidak bisa berhenti di tengah jalan. Coba naik kereta api kan tidak bisa diberhentikan seenaknya di tengah jalan. Masih di tempat-tempat tertentu. Apalagi naik pesawat. Pas sedang di tengah-tengah di atas, mau sholat dulu keluar dari pesawat, nggak mungkin kan. Sehingga sholatlah di atas pesawat. Itu yang tadi saya katakan visionernya itu begitu. Contoh dari Nabi. Melihat jauh ke depan nanti umat Nabi itu akan berkendaraan di kendaraan yang tidak bisa diberhentikan. Ya, contohnya naik pesawat itu tidak mungkin diberhentikan sehingga boleh sholat di kendaraan. Ini Nabi memberikan contoh. Mau haji atau umroh, tidak sholat keterlaluan itu ya. Harus sholat walaupun di pesawat. Setelah di Mekah baru sampai marah-marah kok kau ketinggalan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Itu jamaah haji itu biasa begitu. Marah-marah karena telat kendaraan. Karena tempatnya jauh dari Masjidil Haram. Karena apa? 100.000 kali di Masjidil Haram kan nilainya apalagi kalau berjamaah dilipatkan 27 kali kan. 2.700 lah pahalanya itu. Atau berapa? 27.000 ya. 27.000 itu di lebih besar lagi 27 kali 100.000 berarti jutaan itu ya, lebih besar lagi itu nilainya pahalanya. Kadang-kadang jamaah haji suka marah-marah itu. Saya pernah membimbing jamaah haji soalnya gitu karena ketinggalan ketinggalan kendaraan marah-marah. Tapi begitu sampai di rumah hari-hari ke masjid itu kan. Kalau lagi di Mekah marah-marah atau di Madinah. Begitu sampai di rumah dipanggil adzan juga tidak masuk masuk ke masjid karena pahalanya hanya satu barangkali. Misalnya sudah punya tabungan banyak. Itu cara berpikir keliru itu tentu saja. Bukan begitu maksudnya. Nah, di sini sekali lagi Nabi memberikan contoh sholat di atas kendaraan. Apakah sholat yang di atas kendaraan itu boleh yang sunat atau wajib? Memang para ulama kalau menyatakan kalau sholat sunat bolehlah di atas kendaraan. Kalau sholat wajibnya sebaiknya jangan di kendaraan. Tapi itu bepergian zaman itu, zaman Nabi. Kita bisa milih kalau mau sholat duhur, turun dari kendaraan kan gampang. Hanya naik kontak. Tapi sekali lagi, kalau zaman kita ini kesulitan. Ya kalau kayak mobil masih bisa turun, bisa nyari masjid gitu kan gampang.
Tapi kalau naik pesawat tidak mungkin. Padahal waktu duhur sudah masuk, waktu sholat sudah masuk misalnya. Sehingga silahkan sholat fardu pun di atas kendaraan untuk saat ini. Seperti kalau kita juga menggunakan kereta api yang jaraknya jauh ke Surabaya, itu kalau naik kereta api Turangga kan tetap aja hampir 12 jam juga kan. Ya memang berhenti juga di Jogja. Tapi kan dari Bandung ke Jogja itu berapa jam menghabiskan waktu sholat juga. Jadi sholatlah di atas kendaraan atau di atas kereta. Hadasan Abu Nu'aim, qala hadasan Syaiban an Yahya an Mujahid an Abdurrahman an Jabir sebagai Jabir bin Abdullah akhbaruhu memberitakan annan nabiyya sesungguhnya Nabi SAW karena ada Nabi yusolli salat Nabi atau tahu salat sunnah wahwa rokibun pada saat itu Nabi sedang menaiki kendaraan sedang di atas ontaknya fi ghairi kiblati tanpa menghadap ke kiblat. Nah, ini juga jadi alasan bagi kita ya. Jadi pada saat sholat di kendaraan itu, apakah wajib menghadap kiblat? Nah, kalau pas sedang menghadap kiblat, bagus. Nah, kalau kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Surabaya kan membelakangi kiblat. Apakah kita harus menghadap ke kiblat? Silahkan kalau bisa kursinya diputar, bolehlah. Tapi kalau tidak bisa, apakah kita tidak sholat? Jangan, nggak apa-apa. Menghadap ke timur pun, toh kalau ditarik tetap aja nyampe ke kiblat juga, gitu kan? Hanya jaraknya lebih jauh. Gitu. Nah, mengapa kita dari Indonesia menghadap ke barat? Karena lebih dekat saja. Jarak ke Ka'bah itu dari Indonesia kalau menghadap barat. Sesungguhnya menghadap timur juga ya ditarik masuk menghadap kiblat juga. Ke utara pun sama saja. Ke timur atau ke selatan pun bisa masuk ke kiblat. Toh bumi ini bulat. Jadi tidak jadi alasan. Memang salah satu syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Kalau kita sedang sholat normal, sedang di rumah, di masjid, jangan menghadap ke timur. Toh kiblat kita yang paling dekat adalah ke arah barat. Tapi kalau dalam perjalanan silahkan. Tidak mesti menghadap ke barat. Boleh saja tidak ke barat. Ya contohnya kita melakukan perjalanan ke arah timur. Silahkan saja sholat sambil menghadap arah timur. Tapi kalau bisa dihadapkan dahulu ke barat, boleh. Kalau tidak, ya sudah, lakukan kemanapun. Pahai semakun itu membuat Fa'ainamakun pasam wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Jadi dalam surat Al-Baqarah. Jadi memang sekali lagi menghadap kiblat itu syarat sholat, tetapi dalam keadaan darurat jangan dijadikan alasan kita tidak sholat gara-gara tidak tahu kiblat. Haddatsana Abdul A'la bin Hammad qala haddatsana Uhaib qala haddatsana Musa bin Ubah an-Nafi dari Nabi. Wala berkata Nabi karena ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yusolli salat Ibnu Umar ala rohilatihi di atas kendaraannya wa yutiru dan melakukan salat witir itu Sayyidina Abdullah bin Umar alaiha di atas kendaraan. Wa yukhbiru dan memberitakan Ibnu Umar anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW karena yaf'alhu memberitakan bahwa Nabi juga pernah melakukan sholat seperti itu di atas kendaraan. Jadi sekali lagi lakukan sholat walaupun di atas kendaraan. Memang nanti pendapat para ulama sebaiknya itu sholat sunnah saja di atas kendaraan. Tetapi bagi kita kalau waktunya tidak cukup, sholat fardu pun silahkan lakukan di kendaraan. Lagi sudah mepet waktunya, macet pula. Silakan. Nah, di sini disebutkan anna dzalika fi ghairil maktubah bahwa sholat di atas kendaraan itu untuk yang bukan sholat fardu, sholat sunnah saja. Sedangkan kalau mau sholat fardu sebaiknya pada saat takbiratul ihram itu menghadap ke kiblat. Kalau kita tahu dan mampu melakukan itu. Seperti di kereta, kalau sekarang setahu saya di kereta itu ada tempat sholat. Disediakan satu ruangan, satu gerbong, di tempat makan, biasanya di resto, itu ada musola. Kita bisa sholat berdiri.
bisa berdiri gitu sholatnya karena ruangannya tertentu. Itu lebih bagus sekarang ini kereta api. Kecuali di pesawat belum ada tuh kelihatannya. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Dinar qala berkata Abdullah bin Dinar karena ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yusolli salat Abdullah bin Umar bis safari di dalam perjalanan al-rohilatihi di atas kendaraan Ibnu Umar. Aina tawajjahat kemanapun itu kendaraan menghadap. Jadi tidak selalu menghadap ke arah kiblat. Yumi berisyarah itu Ibnu Umar. Wadakaro dan mengatakan Abdullah bin Umar anna Nabi bahwa Nabi SAW karena ada Nabi yang aluhu mengerjakan hal yang sama. Artinya kan sulit kita mau ruku sujud di atas kendaraan, apalagi ini pakai onta. Ya, ruku sujudnya pakai isyarat saja. Syarat artinya kalau mau ruku mungkin apa agak merunduk sedikit, mau sujud merunduknya lebih. Jadi fleksibel. Sehingga ini juga menjadi alasan bagi kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dalam perjalanan pun kita bisa melakukan sholat. Pakai isyarat pun silahkan. Kecuali kalau pakai mobil, sekali lagi, apalagi di Indonesia, gampang menemukan masjid. Banyak masjid. Berhentilah di masjid tertentu, kita melakukan sholat. Qalu yakunu al-ima'u fi sujudi akhfadu minar ruku. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ima di sini atau ima itu isyarat itu adalah beliau Nabi SAW melakukan isyaratnya lebih rendah pada saat sujud dibanding dengan ruku. Jadi merunduknya itu lebih rendah pada saat sujud dibanding dengan ruku. Saya kira itu sudah kita ketahui secara umum juga. Boleh dengan cara-cara isyarat. Jadi sekali lagi itu saking pentingnya sholat jangan sampai ditinggalkan itu sholat. Dan bisa saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk selalu melakukan sholat. Dan usahakan bagi kita usahakan kalau bisa sholat itu berjamaah awal waktu di masjid itu yang paling utama. Karena kata Nabi, Abdul amal as-sholat di awal waktiha. Seutama-utama amal itu adalah sholat pada awal waktunya di masjid dan berjamaah awal waktu. Harusnya begitu. Apalagi kita yang sudah usia-usia bau tanah gitu ya. Seakanlah sholat begitu. Jangan sholatnya di rumah. Aduh, hewan. Ganti, ganti pakai mukena saja kalau sholat di rumah. Jadi bagi laki-laki itu sebaiknya datang ke masjid. Jangan di rumah. Misalkan. Setidaknya sekali lagi menjelang kita ya waktu, kalau waktu masih muda maklumkan kita pergerakannya ke mana kemari itu banyak urusan keduniaannya masih banyak. Coba kalau usia di atas 60-an seperti saya itu, pikirkan harus berhenti dengan diri sendiri dahulu. Jangan sampai sholatnya di rumah dan jarang berjamaah. Aduh, sayang itu umur. Bentar lagi kita diambil oleh mereka malakul maut. Sudahlah, supaya mudah-mudahan kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Kebiasaan baik itu dibiasakan mudah-mudahan saat mati juga dalam keadaan kebiasaan yang baik. Jangan ngatur-ngatur Tuhan gitu loh. Itu orang-orang yang ngatur Tuhan itu, kan Tuhan itu ngatur kepada kita, sholatlah di masjid berjamaah. Kita ikuti aturan Allah. Gitu. Artinya kita taat kepada Allah. Saya kira bagi kita ini insya Allah biasa di masjid ya. Jadi ini memberitahukan kepada yang suka ngatur-ngatur Allah. Siapa yang suka ngatur-ngatur Allah itu? Yaitu yang sholatnya itu suka di rumah atau tidak mau berjamaah. Atau kalaupun berjamaah, sekali-kali suka-suka dia saja. Nah, kalau suka-suka dia itu artinya ngatur-ngatur Allah kan. Kapan dia suka ke masjid baru datang. Kalau pada saat tidak suka tidak mau datang. Padahal Allah sudah memberikan aturan datanglah kalian ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Tapi kan kita suka ngatur-ngatur Allah ya. Keterlaluan itu juga. Sekali lagi bagi usia kita yang sudah mulai udur-udur. Sekali lagi yang sudah bau-bau tanah. Hati-hati dengan sholat. Jangan dianggap enteng itu sholat.
Saya sering menyampaikan ini ya, karena jangan dianggap sepele itu sholat. Karena hadis Nabi mengatakan nantinya akan ditanya pertama kali di hari kiamat tentang sholat. Jika sholatnya beres, insya Allah yang lain-lainnya beres. Jadi, kalau sholatnya kacek celok, kadang tidak mau ke masjid, masuk ke masjid itu hanya sholat malam saja. Gitu. Kalau sholat siang mah di rumah saja, wah itu juga tidak beres. Harusnya semua sholat lakukan di masjid. Kecuali kalau sholat di rumah itu ada tujuan-tujuan tertentu, pembinaan, pendidikan kepada keluarga. Karena di dalamnya ada kaum perempuan misalnya. Itu lain. Bahkan para ulama juga menyarankan boleh sekali-kali sholat di rumah. Tetapi berjamaah, jangan lupa. Harus selalu berjamaah sholat fardu itu. Jangan sendirian. Usahakan kalaupun di rumah selalu berjamaah. Jangan sendirian usahakan. Kalau sholat berjamaah itu. Kecuali sholat sunnah. Silakan. Haddasana Yahya bin Bukair qala haddasana Al-Lais bin Ukail an Ibnu Syihab an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an Amir bin Rabi'ah khabaruhu qala berkata Roa itu saya telah melihat Rasulullah SAW wahwa dan itu Rasulullah rohilati di atas kendaraannya. Yusabbihu membaca tasbih Nabi wa yubi beliau berisyarat di roksi dengan kepala beliau kibala ayyi wajhin tawajjaha kemana arah beliau menghadap. Walam yakun dan tidak ada Rasulullah SAW yang membuat seperti dari hal tersebut di salat maktubah di salat fardu. Nah ini salah satu dalil dari pendapat para ulama bahwa sholat di atas kendaraan itu sebaiknya untuk sholat sunnah saja. Kalau kalau sholat fardu sebaiknya tidak di atas kendaraan. Tapi kita lihat lagi kondisi zaman Rasul perjalanan beda dengan zaman kita. Kalau zaman Rasul memang menggunakan kendaraan yang gampang kita turun gitu kan. Kalau sekarang juga kalau kita pakai mobil masih bisa turun. Tapi kalau pakai kereta api, pakai pesawat terbang tidak bisa, tidak mungkin turun seenaknya kita. Sehingga dalam hal ini sholat fardu pun silahkan kerjakan di atas kendaraan. Qala Al-Lais haddatsani Yunus an Ibnu Syihab qala Salim kana Abdullah yusalli ala dabatihi. Ada Abdullah itu Abdullah bin Umar ini maksudnya salat di atas kendaraannya minal laili wa huwa musafirun. Pada saat malam dia sedang dalam keadaan safar. Ma yubali haisukana wajhu. Dia tidak peduli kemana saja arah kendaraan itu menghadap. Tidak mesti selalu ke kiblat. Oleh Ibnu Umar, wakana dan ada Rasulullah SAW yusabbihu bertasbih. Memahsucikan Allah itu Ibnu Umar ala rohilati di atas kendaraannya. Kibala ayya wajhin tawajjah. Kemanapun itu kendaraan menghadap. Wayutiru dan juga melakukan salat witir alaihi di atas kendaraan. Gara'annahu. Selain sesungguhnya la yusolli tidak salat Nabi alaihi di atas kendaraan al-maktubata salat fardu. Nah ini menyatakan bahwa Nabi SAW dicontoh oleh Ibnu Umar karena Ibnu Umar juga melakukan sholat di atas kendaraan kemanapun kendaraan menghadap gitu kan tidak selalu ke arah kiblat belok-belok manapun tetap dalam keadaan sholat tapi itu sholat sunnah itu yang dia lakukan Nabi. Nah sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi itu di sini adalah sholat witir sehingga inilah yang kita ketahui bahwa sholat witir itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Walaupun beliau ada di dalam perjalanan, tetap melakukan sholat witir. Kalau sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain bisa ditinggalkan. Tapi kalau witir dijalankan terus oleh Nabi. Sehingga ada pendapat ulama bahwa witir itu memang wajib bagi Nabi. Nah, bagi kita juga silahkan diikuti. Sholat witir jangan pernah ditinggalkan. Lakukanlah sholat witir. Kecuali dalam perjalanan hanya sholat-sholat wajib saja boleh silahkan. Tapi kalau Nabi khusus pada beliau itu sholat witir pun di dalam perjalanan tetap dikerjakan. Itu bedanya Nabi dengan kita. Kemudian hadis terakhir, haddatsana Mu'ad bin Fadalah, qala haddatsana Hisham an Yahya an Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban, qala berkata Sauban, haddatsani Jabir bin Abdullah berkata kepadaku Jabir bin Abdullah, anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW
karena ada Nabi yusolli sholat Nabi ala rohilatihi di atas kendaraannya nahwa masyriqi menghadap ke arah timur. Faida aroda maka apabila menghendaki Nabi ayyusal dia untuk sholat al maktuda bata sholat fardu nazala maka turun Nabi pastakbala maka menghadap Nabi al kiblata ke arah kiblat. Nah ini juga kalau kita melakukan perjalanan menggunakan mobil lebih baik kita kalau sholat fardu jangan di atas mobil. Kalau mobilnya mobil pribadi, kalau pakai bis ya silahkan saja lah sholat di bis saja. Kalau mobil pribadi mah bisa cari masjid di mana masjid yang dekat. Sekali lagi kalau selama di Indonesia gampang lah, banyak masjid. Tidak ada alasan. Cari masjid, silakan sholat fardu di situ. Tapi kalau pakai bis, tidak bisa berhenti bersembarangan, seperti pesawat juga tadi kan silakan saja. Kita mau sholat di atas kendaraan. Walaupun nanti ada para ulama yang berpendapat ada sholat lihurmatil waktu, dihormati waktu itu untuk menghormat, untuk menghargai waktu. Artinya begini, pas duhur di atas bis, kan ya. Duhur itu katakanlah berapa jam, dari pukul 12 sampai pukul 3. Nah, selama pukul 12 sampai pukul 3 itu, kita masih terus di atas bis, baru nyampe pukul 4 setelah asar. Berarti kita memerlukan sholat duhur. Apakah boleh di bis? Boleh di bis. Nah, itu kata para ulama, lihurmatil waktu. Boleh menghormati waktu. Tapi nanti setelah sampai di tujuan, boleh sholat duhur lagi. Harus sholat duhur lagi. Nah, ini salah satu pendapat saja. Tapi kalau menurut saya, seperti contoh Nabi, kalau kita akan sampai kira-kira jam 4, ya sudah di jamat takdim, jamat akhir saja. Duhurnya bawa sampai ke asar. Jadi lihurmatil waktu itu hanya istihad para ulama saja. Sama juga kalau kita melakukan perjalanan haji dan umroh juga ada istilah lihurmatil waktu. Tapi contoh dari Nabi saya belum pernah melihat, wallahu alam, gitu. Adakah maksud lihurmatil waktu itu sehingga sholat dilakukan 2 kali, sholat fardu. Padahal sholat fardu itu cukup sekali saja gitu, yang dilakukan. Itu saya kira hadis-hadis yang kita bahas pada hari ini sampai 1099.